الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستغفره ونقول الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الحمد لله الذي سعى للناس عيدا مباركا ونعيما مسكورا ويوما مسرورا والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين بصيرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين مؤمنا ومخلصا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد المصطفى أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat sidang Idul Adha yang berbahagia. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari yang mulia ini kita dapat melaksanakan hari raya Idul Adha 1442 Hijriah. Semoga semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibalasinya dengan pahala yang berlipat ganda. Salawat dan salam semoga dilimpahkan Allah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang menyampaikan risalah Islamiyah sebagai petunjuk dan pedoman hidup bagi seluruh umat manusia. Begitu juga untuk keluarga, sahabat-sahabat beliau serta siapa saja yang mengikuti sunnahnya sampai hari akhir nanti. Sidang salat Idul Adha yang berbahagia. Pertama, kita ingin berduka cita yang sedalam-dalamnya atas musibah yang menimpa saudara-saudara kita di seluruh dunia, yaitu musibah yang telah merenggut ratusan ribu nyawa manusia, lebih khusus lagi kita di Indonesia akibat wabah virus corona atau yang dikenal dengan COVID-19. Di Indonesia sekitar 2,73 juta jiwa yang telah terpapar virus corona, yang sembuh 2,18 juta, sementara yang meninggal sekitar 80.000 jiwa yang meninggal. Pekan ini sekitar 1.000 orang meninggal akibat wabah virus corona. Bagi korban yang meninggal dunia, kita memohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar diampuni dosa-dosa mereka, diterima amal ibadahnya, dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan dan kesabaran. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat musibah ini dan menggantinya dengan kebaikan-kebaikan di masa yang akan datang. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Sidang salat Idul Adha yang berbahagia. Sebenarnya dari segi bahasa, apapun yang menimpa kita, apakah itu baik atau buruk, dua-duanya disebut musibah. Wa ma asabakum min khairin fa min indillah. Semua kebaikan yang menimpamu itu datang dari Allah. Wa ma asabakum min sharrin fa min indi min anfusikum. Semua keburukan yang menimpamu itu datang dari dirimu sendiri. Jadi dari segi bahasa, baik atau buruk yang menimpa kita, dua-duanya disebut musibah. Dan musibah itu adalah ujian bagi orang-orang yang beriman. Kalau musibahnya itu khairun, sesuatu yang baik, yang menguntungkan, yang menggembirakan, itu juga disebut ujian, dan jawabannya adalah syukur. Kalau kita syukur akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kufur, Allah menjanjikan siksaan bagi orang-orang yang tidak mau mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan mengazabnya. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Kalau ujian itu, musibah itu dalam bentuk sarun, dalam bentuk sesuatu yang tidak menyenangkan, tidak baik, bencana atau segala macamnya, maka jawabannya adalah sabar. Dan Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Ajaban bi amril mu'minin." Sungguh mengagumkan orang-orang yang beriman itu. Idza asabahu khairun fasabar
falahu ajrun. Kalau mereka mendapatkan kebaikan, mereka bersyukur dan dengan demikian mendapatkan pahala. Fa idza asabahu sarrun fasabar falahu ajrun. Kalau mereka mendapatkan yang buruk, mereka bersabar, mereka juga mendapatkan pahala. Sidang salat Idul Adha yang berbahagia, setiap peristiwa-peristiwa alam, bencana, wabah dan semacamnya, kita sebagai orang yang beriman tidak hanya melihatnya dari aspek ilmu, aspek sains, tetapi sebagai orang yang beriman kita harus melihatnya dari segi imannya, dari segi spiritual. Sehingga muncul pertanyaan, apakah wabah COVID-19 ini merupakan ajab Allah Subhanahu wa taala? Kita tidak bisa mengatakan iya, tidak pula bisa mengatakan tidak. Karena di zaman Rasul masih ada, Rasul bisa memberitahukan kepada kita apakah itu ajab atau tidak. Tetapi di zaman kita ini tidak ada yang tahu persis apakah itu ajab atau tidak. Tapi kita bisa melihatnya dalam beberapa aspek. Pertama, kalau orang yang meninggal karena bencana sedang berbuat maksiat, maka bagi orang tersebut bencana tadi adalah ajab. Saat mereka melakukan kemaksiatan, durhaka kepada Allah, berbuat melanggar syariat Allah dan Rasulnya, kemudian datang bencana seperti wabah COVID-19, terus dia mati dimanapun dia berada, di rumahnya atau dimanapun. Kalau ia berbuat maksiat, durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mati, maka bagi orang tersebut adalah ajab. Tetapi kita bisa menyaksikan bahwa tidak hanya orang yang berbuat maksiat yang jadi korban dari wabah ini, banyak juga orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, orang yang menjadi korban, bahkan ulama dan kiai yang meninggal akibat COVID-19 ini di seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia. Tentu saja kita katakan bagi orang baik itu bukan ajab. Kalau orang baik itu membiarkan kezaliman, membiarkan kejadiannya kemaksiatan selama ini, tidak pernah berusaha mencegah kemungkaran, minimal dengan kata-katanya, maka menurut Profesor Dr. Ilham Ilyas, bagi orang-orang tersebut bencana itu juga adalah ajab. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, wattaqu fitnatal la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu kepada ajab Allah yang tidak hanya ditimpakan kepada orang-orang zalim semata-mata, tetapi juga ditimpakan kepada orang baik, tetapi membiarkan terjadinya kezaliman. Ketiga, jika yang jadi korban adalah orang baik, orang soleh, dan selama ini dia tidak membiarkan terjadinya kezaliman, tidak membiarkan kemungkaran dan kemaksiatan, dia telah berdakwah, dia telah melakukan amar ma'ruf nahi munkar, dia telah membimbing masyarakatnya, tapi dia juga menjadi korbannya, dia juga yang terkena wabah, dia juga yang mati karena wabah itu, maka bagi orang tersebut yang meninggal tadi, yang meninggal sebagai syahid, sebagai orang yang mati syahid karena sedang berjuang menegakkan kalimat-kalimat Allah. Itulah yang dikatakan oleh Rasulullah, kalau ada orang yang meninggal karena wabah, ia mati bukan sekedar mati karena wabah, tetapi ia mati sedang berdakwah, sedang berbuat kebajikan, maka orang itu dinyatakan sebagai syahid. Bagi orang-orang yang dapat musibah tetapi tidak mati, mereka terkena wabah, mereka masuk rumah sakit, mereka berobat, maka bagi orang-orang itu peringatan, inzar dari Allah Subhanahu wa taala kepada yang bersangkutan. Bagi yang sama sekali belum terpapar COVID, mungkin karena daerahnya tidak ada penyebaran corona atau selamat dari virus corona, maka bagi orang tersebut adalah ibrah. Bagi kita di Ngadi ini adalah ibrah, ini adalah pelajaran. Bagi kita yang jauh dari keramaian kota, ini adalah ibrah, ini adalah pelajaran. Allahu Akbar, walillahil hamd. Peristiwa-peristiwa alam seperti ini dapat dikaji dengan ilmu. Sudah banyak ilmu yang mempelajari dan mendalami virus ini. Bahkan kita dianjurkan menjaga jarak, seperti pidato Bupati Bima tadi itu. Bahkan negara-negara kuat seperti Amerika, Rusia, Cina dan lain-lain, ya, meskipun sudah menganjurkan berbagai hal untuk menghalangi laju penyebaran corona, namun mereka tidak mampu menghalanginya. Kecanggihan sains dan kecanggihan ilmu telah menciptakan vaksin, ya, membuat daya tahan tubuh manusia atas corona. Sudah 15 juta orang divaksin di Indonesia. Namun setelah divaksin justru kematian meningkat tajam. Jadi kita tidak bisa melihatnya dalam aspek sains saja, dari aspek ilmu saja. Ini perlu dikaji dari perspektif iman kita. Hari-hari ini virus corona itu semakin mengganas. Setiap hari menghampiri orang-orang dekat kita. Di Jakarta per minggu sekitar 1.000 orang yang meninggal akibat wabah ini.
maka pemerintah memperlakukan pembatasan kegiatan masyarakat atau yang disingkat PPKM. Sebenarnya istilah itu tidak ditemukan di dalam undang-undang. Bahkan undang-undang karantina kesehatan tidak membahas masalah PPKM itu. Tapi melihat prakteknya, PPKM itu adalah merupakan kesamaan dari karantina wilayah dalam undang-undang itu. Kalau karantina wilayah, maka negara wajib memberi makan kepada rakyatnya dan wajib memberi makan binatang ternak yang dipelihara oleh warganya. Itu ketentuan undang-undang. Nah, sementara dalam keadaan seperti ini, banyak masyarakat yang memiliki usaha-usaha kecil tidak dapat dijalankan. Rakyat yang menggantungkan kehidupannya pada pendapatan per hari sudah tidak punya mata pencarian lagi. Di kota-kota, toko-toko serta warung-warung ditutup total. Orang-orang yang mendapatkan penghasilan per hari tidak dapat makan. Mereka benar-benar dalam keadaan kelaparan. Tapi negara sedang dalam keadaan krisis. Ekonomi negara kemarin, utang negara mencapai ambang gagal bayar. Betapa banyak yang orang kehilangan pekerjaan, namun negara tidak mampu membiayai mereka setelah membatasi kegiatan-kegiatan mereka. Begitu sengsaranya masyarakat setelah terjadinya virus corona ini. Sidang sholat Id yang berbahagia, sebagian ilmuwan dunia dan ilmuwan di Indonesia, ahli-ahli kedokteran, pakar-pakar kesehatan, pakar-pakar medis mengatakan bahwa virus corona adalah buatan tangan manusia sebagai sebuah upaya untuk membunuh manusia lainnya dengan agenda mengurangi penduduk bumi, atau dalam bahasa kerennya anak muda, COVID-19 adalah senjata biologi untuk melakukan depopulasi manusia. Ada juga yang mengatakan COVID-19 adalah perdagangan obat, perdagangan vaksin oleh orang-orang kaya di dunia. Mereka sedang berbisnis dengan kematian. Mereka menggunakan virus ini untuk berbisnis obat-obatan, meski menyengsarakan banyak orang. Tetapi terlepasnya adanya konspirasi kejahatan di balik mewabahnya virus corona ini, kita perlu waspada dan berhati-hati, tetap mematuhi anjuran protokol kesehatan dari pemerintah. Tidak sholat Id yang berbahagia, sekarang kita ajukan pertanyaan, siapa yang bertanggung jawab atas semua ini? Kita tidak bermaksud mencari dan menyalahkan siapapun, tetapi dari sudut pandang agama dan negara, perlu kita mengkaji masalah ini secara hati-hati. Al-Quran menyebutkan, walau anna ahlul qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ardi walakin kadzabu fa'ajnahum bima kanu yaksibun. Jikalau sekiranya penduduk bumi itu beriman, bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatan tangan mereka. Quran Surat Al-A'raf ayat 96. Menurut Syekh Abdul Rahman An-Nasir As-Sa'di, seorang pakar tafsir, menjelaskan ayat ini bahwa Allah menguji dengan kesusahan bagi nasihat dan peringatan, dan diuji juga dengan kemudahan bagi istidraj dan tipuan. Mereka yang diuji itu adalah orang-orang yang mendustakan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendustakan berarti menolak segala syariat yang diajarkan oleh Rasul, meninggalkan, kemudian mereka berhukum pada togut, hukum yang mengikuti hawa nafsu mereka. Atau hukumul jahiliyah yaqul, apakah kamu menghindari hukum jahiliyah? Faman ahsanu minallahi hukma, tidak ada hukum yang lebih baik kecuali hukum Allah. Maka kemudian Allah menjelaskan bahwa seandainya penduduk negeri itu beriman dengan hati mereka secara benar dan dibuktikan dengan amal mereka, mereka bertakwa kepada Allah lahir dan batin dengan meninggalkan seluruh yang diharamkan Allah, niscaya Allah akan membukakan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi. Akan tetapi mereka tidak beriman dan bertakwa, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatan tangan mereka sendiri dengan azab, musibah, dan dicabutnya keberkahan dan banyaknya penyakit, di mana ia adalah merupakan bagian dari balasan amal mereka. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut. Kerusakan yang dimaksud adalah banyaknya wabah dan kekeringan disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari azab perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Dari sudut pandang agama dan negara, menurut Said Abu Ala Al-Maudud, seorang ulama pemikir Islam di penghujung abad 20, yang paling terkenal, mengatakan semua kerusakan dan kehancuran ini disebabkan oleh pemerintahan di dunia ini dipegang oleh orang-orang yang buruk.
Bagaimana tidak? Hukum dikuasai oleh penguasa yang buruk itu, aparat dikendalikan oleh mereka, senjata dipegang oleh mereka, pengadilan dikuasai oleh mereka, undang-undang dan hukum dibuat oleh orang-orang zalim, teknologi dan sains dikuasai dan diawasi oleh kezaliman. Maka kehancuran dan kehinaan ini bersumber dari kekuasaan yang buruk seperti itu. Entah itu mulai dari pemimpin-pemimpin dunia yang diwakili oleh negara-negara yang berkuasa, maupun pemimpin sebuah negara seperti presiden, gubernur, bupati, wali kota, camat, kepala desa atau lurah, dan semua perangkat negara lainnya seperti lembaga perwakilan, aparat keamanan, kepolisian, pengadilan penegak hukum, semua dipegang oleh orang yang memiliki moral yang rendah, orang-orang yang tidak peduli kepada kemanusiaan. Mereka zalim kepada sesama dan ingkar kepada Allah, sehingga kekuasaan yang demikian itu dijalankan untuk membuat kerusakan di muka bumi. Sidang sholat Id yang berbahagia, kita perlu bersama-sama menghadapi masalah pandemi ini, baik dari sudut pandang agama, negara, dan kemanusiaan. Lebih khusus lagi para pemimpin negara ini dengan kewenangan dan kekuasaannya harus melakukan upaya untuk menyelamatkan rakyat. Sebab di tangan para pemimpin segalanya diputuskan. Mereka bisa memutuskan kebaikan maupun keburukan untuk kepentingan orang banyak. Kalau mereka memutuskan kerusakan dengan kekuasaan yang mereka miliki, maka akan terjadi kerusakan itu dan kehancuran itu. Tetapi sebaliknya, kalau mereka memutuskan kebaikan, maka akan terwujud kebaikan dan kedamaian dan kesejahteraan itu. Tergantung dari pemerintah. Karena itu keselamatan rakyat juga adalah tergantung dari pemerintah. Karena itu dalam sudut pandang agama dan negara, pemerintah yang buruk adalah sumber malapetaka yang mendatangkan kehancuran dan kemusnahan bagi kita. Sebaliknya, pemerintahan yang baik adalah sumber keberkahan bagi umat manusia. Tetapi muncul pertanyaan, kenapa mesti harus pemimpin yang disalahkan? Bukankah Al-Quran mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taati Allah dan Rasulnya dan ulil amri minkum, dan pemimpin-pemimpin di antara kamu. Umat Islam diajarkan taat kepada Allah dan Rasulnya, dan taat kepada pemimpin yang mentaati syariat Allah dan Rasulnya. Tidak ada ketaatan bagi pemimpin yang ingkar, pemimpin yang tidak menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menegaskan, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur wal ladzina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum minan nur ila dhulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Allah adalah pelindung, penolong, pemimpin bagi orang-orang yang beriman, yang mengeluarkan mereka dari zulumat. Zulumat itu bermacam-macam kegelapan, bermacam-macam kesesatan, kepada nur, kepada cahaya, kepada Islam. Sementara orang-orang kafir, pemimpin mereka adalah taghut, pemimpin mereka adalah setan yang mengeluarkan mereka dari cahaya menuju bermacam-macam kegelapan itu tadi. Dalam surah Al-Maidah ayat 55 Allah menjelaskan hierarki kepemimpinan itu. Innama waliyukumullah, pemimpin, penolong, pelindungmu itu adalah Allah. Sebagai pemimpin, Allah tidak langsung turun ke bumi, tetapi Allah mengutus rasulnya. Maka ayat itu dilanjutkan wa rasuluhu, yaitu Allah itu pemimpinmu dan rasul-rasulnya. Dan rasul-rasul itu adalah orang yang diutus oleh Allah. Maka Nabi mengatakan, wa man ata'ani faqad ata'allah, wa man asani faqad asallah. Barang siapa yang taat kepadaku berarti dia taat kepada Allah, dan barang siapa yang durhaka kepadaku maka dia durhaka kepada Allah. Nabi Muhammad adalah nabi terakhir, khataman nabiyyin. Sebagai nabi tidak digantikan, tapi sebagai wali, sebagai pemimpin beliau digantikan. Siapa yang menggantikan? Ayat itu melanjutkan walladzina amanu, orang-orang beriman. Jama' bukan imam, tetapi al-ummah al-islamiyah. Tetapi kriteria orang-orang yang beriman yang dapat menjadi pemimpin itu, yang pertama dalam ayat itu dikatakan alladzina yuqimunas shalah, yaitu mereka yang mendirikan salat. Kalau sudah mendirikan salat, dilihat lagi wa yu'tunaz zakat, yaitu mereka yang membayar zakat. Yang membayar zakat itu apa? Yaitu mereka yang pro rakyat miskin, pro kaum duafa, pro mustadafin. Kemudian yang ketiga wahum rakiun, dan mereka selalu dalam keadaan ruku. Tidak mungkin ruku terus. Ini pasti majazi, ini pasti metaforis. Ruku yang dimaksud dalam ayat ini adalah total keislamannya, pasrah, total keislamannya.
Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka kalau pemimpin tidak menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, kemudian tidak perlu rakyat miskin, tidak menyantuni anak yatim, tidak memberi makan fakir miskin, maka tidak ada kewajiban taat kepada pemimpin-pemimpin seperti itu. Tetapi kita tidak melulu menyalahkan pemimpin. Bagi kita umat Islam, introspeksi diri, bersabar dan berdoa dengan berikhtiar itu sangat penting. Kita perlu muhasabah dan mengampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara zikrullah, mengingat Allah. Bagi umat Islam mengingat Allah itu paling sedikit 5 kali sehari. Allahu Akbar, walillahil hamd. Sidang sholat Id yang berbahagia. Yang terakhir sebagai pengingat kita dalam hari raya Idul Adha, ini adalah hari raya Idul Adha kedua, di mana kita tidak bisa menjalankan ibadah haji untuk kedua kalinya. Sudah 2 tahun tempat suci itu ditutup untuk ibadah haji umat Islam. Jadi kita kadang-kadang khawatir apakah kita akan mampu untuk berangkat haji di tahun-tahun yang akan datang. Tetapi meski tidak dapat menunaikan ibadah haji karena Masjidil Haram telah ditutup untuk sementara bagi ibadah umat Islam seluruh dunia, namun ibadah-ibadah lain seperti sholat, puasa, zakat, hari raya, berkurban menjadi medium kita untuk terus mengingat Allah. Di hari raya Idul Adha kita mengenal istilah kurban, yaitu memotong hewan. Secara istilah, kurban adalah mendekatkan diri, yaitu mendekatkan diri kepada Allah. Semoga dengan berkurban Allah menolong kita keluar dari berbagai ujian dan kesulitan ini. Itulah syariat yang diajarkan oleh millat Ibrahim dan diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada kita tentang keikhlasan dan kesetiaan. Tentang keikhlasan dan kesetiaan Nabi Ibrahim, Ismail dan Siti Hajar yang rela mengorbankan jiwa demi menunaikan perintah Allah. Meskipun akhirnya kurban jiwa itu diganti dengan hewan, namun ketiganya terpuji keimanannya. Bagi kaum muslimin yang berkemampuan, apa artinya seekor hewan bila dibandingkan dengan jiwa? Maka mari tunaikan ibadah kurban. Meskipun dalam keadaan pandemi ini kesusahan sedang melanda warga negara Indonesia, di mana krisis sedang menghadapi seluruh umat manusia dan negara kita sedang dalam keadaan krisis yang sangat luar biasa. Berkurban, hewan kurban adalah wujud ketakwaan. Muslim yang beridul adha dan berkurban dengan ikhlas berarti dirinya naik derajat menjadi al-muttaqun, yaitu orang-orang yang bertakwa. Takwa adalah puncak segala keutamaan di setiap diri muslim dan mukmin dalam menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, serta menunaikan segala kebaikan hidup yang harmonis antara abdu dengan Allah. Allahu Akbar, walillahil hamd. Sebagai orang yang beragama, semua harus optimis bahwa bangsa Indonesia, masyarakat dunia akan kembali mendapatkan rasa aman. Kita tidak boleh bersedih apalagi berputus asa. Akhirnya mari kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun dosa dan memohon kekuatan lahir dan batin bagi keselamatan hidup kita di dunia dan di akhirat. Semoga Allah memberikan khazanah di dunia ini dan di akhirat nanti. Semoga Allah menjauhkan kita dari azab-azab api neraka. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qariibun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka as-salamata fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma habib alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afa indal hisab. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma taqulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya wa matina Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma baqaitana wa ja'alil warisa minna wa ja'al sabrana ala man zalamana wa ansurna ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la ila an-nari masirana wa ja'al al-jannata hiya darana. Allahumma la tusallit alaina bi dhunubina man la yakhafuka sina wa la yarhamuna. Allahumma inna hadha fardan junnun min junubik
tusibu bihi man tasau wa tasrifu amman tasha. Allahumma tasrifu anna wa an buyutina wa an ahlina wa jararina wa biladina wa biladil muslimin. Allahumma ansur ikhwanal mujahidin fi sabilika fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanal mujahidin fi sabilika fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanal mujahidin fi sabilika fi kulli makan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa sallimu tasliman katsiran subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah.